Halo semua, balik lagi di Biji Jambu. Kali ini saya mau nunjukin karakter saya, terus mau nunjukin tentang rune, blacksmith dan auction house. Karena ya dari teman saya yang saya ajak main, ada juga yang tanya itu ya kayak ruby dapat dari mana, terus rune itu gimana sih, apa aja yang pengaruh ke damage-nya. Jadi banyak sih pertanyaan, jadi saya coba menjawab beberapa ini sesuai yang saya tahu. Oke, pertama saya tunjukin dulu karakter saya. Sekarang turun damage-nya karena kemarin crafting sempat 65 berapa ya, 65 puluhan lah, lupa saya. Terus crafting equipnya saya ganti-ganti, jadinya turun dikit, tapi masih oke lah buat dipakai. Oke, pertama tentang rune. Ini rune saya punya yang 6 link. Ini bikin sih, nanti saya tunjukin cara bikinnya. Terus ini juga ada yang putih. Ini kalau dilihat putih dia, itu pakai ada bilangnya kandor ya itu nambah ini kan, jadi ada plus satunya untuk yang ini, plus satu yang putih. Kalau ini plus satunya dari ini runestone ini dapat dari raid. Oke. Terus ada macam-macam, ini kan plus satu rune level, ada yang ini apa nih, sama ya? Oh ya, ada yang area damage, ada yang ya beda-beda lah efeknya. Terus ya cara bikinnya itu ke sini. Saya tunjukin pakai bahan yang ada aja. Misalnya ini kan cuma satu link. Wait, saya nggak punya ya. Saya harus beli dulu. Ntar, mungkin ada di box. Oh ya, ada. Ya, cuma punya dikit. Jadi bikinnya itu kalian harus punya yang namanya ini. Apa nih namanya? Rune Burst Essence. Ini banyak sih drop, kalian main nanti lumayan gampang dapatnya. Itu basically ya udah pakai yang itu terus di enchant berkali-kali, nanti bisa di repeat setting. Saya set 4 biasanya, karena kalau dapat yang 4 nanti di disassemble kalian dapat 5 lagi ini, jadi ya lumayan biar lebih efisien. Terus kalau dapat 5 gini disimpan, nih saya simpan mau di disassemble lagi untuk kandor, untuk mutihin. Jadi ntar saya tunjukin. Ini langsung tak habisin aja. Ya, cuma dapat 3 ya. Ya, oke. Gitu caranya. Kalau yang ini untuk ngubah posisi. Kalau yang ini untuk ngubah warna. Random ya. Ini kan hijau lagi ya. Seperti itu. Terus ini ada essence lainnya. Yang ini kayaknya beli ya dari shop doang. Dia pasti 5 atau 6 slot dia. Kalau pakai ini pasti 6 slot. Bisa dari drop-dropan dari trade. Oh ya, oke. Ini bisa bikin. Terus ini setelah end game lumayan banyak dapat ini. Untuk ngubah rune-nya dari yang tadinya normal kayak ini. Ini normal kan? Ini yang saya pakai kan rare. Nah, kalau dia biru itu magic. Mana ada nggak ya? Rare. Nah, ini magic biru. Jadi ada yang untuk skill rune, ada yang untuk link rune. Ini yang skill rune. Kemudian ini yang link rune. Kemudian bisa jadi legendary juga. Ini bisa dengan farming, cari bahan yang banyak. Nanti
bisa bikin yang legendary. Cuma saya belum. Butuhnya banyak banget. Oke, itu tentang rune sekilas. Terus ya langsung saja ke blacksmith ya. Sekalian saya tunjukin. Aduh. Ini blacksmith, disassemble. Di sini kalian bisa lihat yang bisa di disassemble tuh, misalnya untuk gear. Kalian kalau disassemble yang legendary, kalian dapatnya bahannya ini. Kalau yang unik, yang orange equip kalian, tapi sayang sih. Sebelum di disassemble mending masuk jurnal, kalau nggak dijual. Kalau nggak ada harganya di auction house, baru di disassemble bisa buat crafting juga nantinya sih. Tapi nggak terlalu jarang sih. Saya disassemble yang unik, saya simpen biasanya tetap. Oke, terus nih yang rare dan seterusnya. Terus ini unique accessory, unique armor, dapat beginian. Terus kalau ada yang persen itu ya kayaknya ini di atas 20% dapat bahannya itu. Yang ini chance-nya ya, ada persenan nih, 10% chance. Untung-untungan jadinya. Ini kalau ya quality 11 atau ke atas. Ini kalau di equipnya ada yang tier 10 ininya, skillnya ya. Misalnya kalau dilihat di karakter saya, kayaknya nggak ada ya. Ini ada angkanya nih 7. Nah, kalau ada yang tier 10 itu dia dapat mana tadi bahannya? Tier 10. Nah, bukan ini. Ini kalau ada 6 yang tier 10 kalian dapat ini dan ini. Kalau ada tier 9-nya 6 ke 6-6-nya tier 9 dapat ini. Kalau hanya 5 dapat ini ya, dan seterusnya ya. Oke. Terus untuk rune yang rune legend dapat ini untuk bahan kayak ini awakening ya. Bisa di awaken nanti skill rune-nya ya. Nah, ya bisa dilihat sendiri sih bahannya. Terus saya lihat kalau skill rune-nya 6 slot, kalian bisa langsung dapat kandor. Kalau 5 slot dapat bahannya ini. 3 ini digabungin jadi ini ya. Ini saya mau bikin 1 terus mau nambah lagi link rune putihnya. Terus slot putih. Ya, ini bisa dilihat sendiri itu. Terus langsung aja saya liatin dulu. Ini saya mau disassemble 2, 3. Disassemble. Oke. Terus langsung digabungin. Combine. Tuh, jadi kandor 1. Jadi gitu caranya. Terus ini ditambahin. Ini by chance bisa gagal ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau gagal. Jadi kita coba aja. 92% sih. Oke. Jadi putih 2 ya. Ini naik juga. Nih. Maunya sih semuanya putih nantinya. Oke. Itu sedikit. Terus tentang equip, langsung aja saya mau crafting sedikit doang bahan saya. Mungkin yang ini buat contoh ya. Sama ini. Equip itu sebenarnya bagus, dapatnya justru yang penting ada persennya, semakin tinggi semakin bagus. Kalau nggak ada, ini kan hanya 5% nih, kecil. Oh ya, bahannya ada. Jadi saya biasanya tuh diputihin dulu malah. Kalau kuning malah saya nggak pakai. Karena mau dinaikin persenannya ini kan dia cuma 5%. Saya biasanya pakai ya at least di atas 10% tuh udah oke.
Oke, langsung aja saya putihin. Untuk mutihin itu pakai ini. Nih. Oke, dia akan jadi putih kan. Terus step berikutnya itu ini dipakai. Ini turun random ya. 9%, 3%, 6%. Oke, ini hanya contoh aja. Terus biasanya dibiruin dulu sampai kalian dapat option yang bagus, tier 10 terus yang kalian mau. Terus oh ya, tiap equip itu beda-beda yang bisa ada di sini. Bisa dilihat di sini. Jadi tiap equip tuh punya yang namanya prefix sama suffix. Ini listnya. Jadi equipnya saya ini hanya bisa punya ini aja. Ini chance-nya. Terus jadi kalau mau di auto repeat saya misalnya cari weapon range. Terus enggak sih, kalau saya weapon range enggak. Saya cari weapon speed buat nambah damage. Terus poison damage persen ada enggak ada. Poison damage sama mana on kill tuh yang saya cari. Terus suffixnya, karena kalau prefix cuma bisa 3, nggak bisa lebih ya. Terus saya nggak main critical, poison penetration, poison damage. Apa lagi? Chaos resist. Apa dexterity? Mana lebih penting? Chaos resist susah cari sih. Chaos resist. Ya, misalnya seperti inilah. Oke, ini oh ya. Ini kan kalau satu option aja yang terpenuhi. Jadi misalnya ada satu aja dia akan stop. Misalnya ini. Tuh langsung stop dia karena dia ada chaos resist. Ini ada poison damage nih misalnya. Oke, terus misalnya saya sudah happy dengan yang ini. Untuk biru itu dia maksimal ada 3 slot. Terus kalau ada slot kosong nih bisa ditambahin pakai yang ini. Enchant. Dia nambah. Terus kalau mau jadiin 3 slot, tambahin slotnya lagi. Dah. Terus bisa menghapus juga pakai ini. Kalau ada yang, tapi ini chance. Jadi bisa dihapus salah satu random tapi itu jeleknya. Jadi dihapus. Kalau beruntung ya yang kalian nggak mau beneran terhapus. Tuh. Terus misalnya bisa juga pakai ini kalau udah 3 slot gini bisa di reroll pakai ini. Ini kadang ini random ya, kadang terisi 1, 3 or ya, seperti itu. Terus ini intinya nge-reroll isinya semua random. Seperti itu. Ini untuk ngisi slot kosong. Ini untuk nge-reroll ini 9 mana kan. Dia bisa jadi 10 tapi tiernya tetap ya. Tiernya nggak berubah. Jadi ya kalau pakai ini kalau tiernya dia 10 baru dipakai biar tier 10 yang maksimal. Begitu. Terus kalau ini dia random. Equip kalian bisa jadi biru atau rare gini, magic rare. Atau unik. Cuma unik saya jarang. Kita coba aja ya. Siapa tahu jadi unik. Enggak ya. Ya, kurang lebih begitu. Bisa jadi 6 slot juga langsung. Oke, itu misalnya contohnya begitu. Terus dari magic bisa naik jadi rare, tapi kalau dari normal dia nggak bisa pakai ini jadi rare. Harus dari magic dulu, biru, baru bisa naik jadi yang kuning gitu. Ini semua sama kayak yang biru, bentuknya sama, warnanya aja beda. Ini untuk nge-reroll, ini untuk nge-reroll nilainya, bukan tiernya. Ini nambah slot. Ini kalau ada slot kosong bisa ditambahin. Kalau yang ini bisa di crafting di alchemy, dibikin di alchemy pakai ini. Dia
kalian bisa milih satu option, jadi nggak terlalu random seperti itu. Lumayan sih, saya kadang gitu, jadi saya butuh attack speed pakai yang ini aja. Dia akan pasti dapatnya attack speed satu option, sisanya random gitu. Terus ini untuk menghapus tadi kan, ini untuk persenannya. Cuma kalau udah kuning gini nggak bisa. Oh, not enough essence. Nah, setelah dari kuning tadi misalnya dapat 18%, kalian bisa up lagi persentasenya pakai yang ini. Nih, plus 10 quality or higher by. Jadi itu quality-nya udah tinggi, ditambahin lagi sekitar 5-10. Jadi misalnya kalian dapat 18, terus bisa jadi 23% atau 28%. Jadi lumayan. Jadi equipnya. Nah, persenannya ini apa sih? Persenannya ini main statnya. Stat utama yaitu ini. Kalau baju apa armor, dia stat utama yang ini. Ini yang ini. Ring nggak bisa ada persenan. Ring nggak bisa. Sepatu bisa. Terus equip unik kayaknya nggak bisa. Gitu. Oke, terus apa lagi mau saya bahas? Equip kurang lebih seperti itu. Terus selalu ingat lihat ini yang bisa ada di equip kalian apa aja gitu. Nih selalu lihat karena nanti misalnya kalian lagi nyari resist something gitu, ternyata ndak bisa ada di equip itu, ya kalian mau enchanting kayak apa juga nggak akan muncul. Terus bisa lihat persentasenya juga kadang kecil banget kan, jadi agak susah cari option itu. Kayak lightning penetration ini kecil-kecil semua nih, jadi agak susah dapatnya, jarang. Oke, itu tentang enchanting. Saya sih cuma butuh kandornya tadi aja, itu udah happy saya. Terus oke, langsung saja ke alchemy table. Ntar nih charm ya. Ya, damage saya kecil tuh, saya sekarang lagi fokus cari charm. Charm saya masih berantakan, masih ada yang kosong lagi. Saya fokus mau cari Vesper kayaknya. Vesper nih cari 40%, 60% poison damage. Kalau enggak saya cari ada yang elemental damage ya, kalau nggak salah ya. Sini elemen resist sama elemental damage itu juga oke. Ini juga kayaknya oke sih. Ya. Kalau nggak Boreal, Vesper, terus Castor kalau nggak salah. Saya mau cari itu, lagi farming charm. Sekarang fokusnya buat nambah damage. Pengen sampai 1 juta dulu. Terus langsung ke alchemy dulu ya. Saya dapetin ruby itu gini. Saya jualan ini nih. Jualan ini. Kemarin jual lumayan banyak. Saya jualnya per satuannya ini 25 ruby. Jadi kayaknya saya jual berapa belas gitu, lumayan dapat banyak. Terus sekarang saya lagi nabung mau beli dagger Vesper Venom Fang itu ya. Terus ingat beli ini tiap hari. Philosopher Stone. Belinya di sini. Di Peddler. Saya udah beli sih. Cuma bisa beli terbatas soalnya, cuma bisa beli 5. Jadi ini kayak buat ngasilin ruby kalian. Gitu. Langsung saya crafting dulu deh. Ntar goldnya masih di sini. Ya, jadi sekarang gold. Awal-awal saya jualin gold bar ini. Sekarang saya kumpulin. Cuma untuk crafting gold statue-nya lumayan mahal sih.
Tapi ya worth it buat ruby, terus kalian beli equipment yang kalian suka, nabung ruby aja. Saya lagi nabung. Karena kalau nggak nabung gitu kayak progresnya stuck di level kayak saya, damage-nya nambah dikit banget. Butuh upgrade equip yang lumayan. Mana ya? Nih. Ini lumayan. Untuk crafting 500.000 ya. Tapi gold biasa gampang carinya sih. Jadi saya nggak terlalu problem. Oke. Terus apa lagi? Gold carinya tetap sumbernya dari ya farming biasa atau ini tiap hari masuk. Bukan Void Rift. Void Rift juga ada gold, tapi saya selalu di ini Spire of Barrier lumayan. Terus ya usahakan setinggi-tingginya lah. Saya biasanya 40-an, kemarin 42 gitulah, 42, 46 tergantung temennya. Karena temennya yang penting kita survive, temennya yang ngekill. Kalau temennya damage-nya gede-gede semua gampang. Ini tadi kecil-kecil semua, level 80-an, 86, 85. Terus level 90 kayak satu orang cuma sampai 30. Pada mati semua. Oke, itu sudah. Ya, nanti gold statue-nya bisa dijual di sini. Untuk harga saya kurang tahu pastinya, tapi ya maunya sih jualkan setinggi-tingginya. Terakhir yang saya jual harga 25 laku. Bisa di search di sini untuk lihat harganya mereka. Dia sini kayaknya. Ya. Bisa lihat harga per unitnya. Ada yang jual ini sih nggak niat jualan ya. Kalau bid bisa lebih lama, orang males karena nunggu timernya kan, males orang. Ini nggak niat jualan. Kalau mau jualan, kalian jualnya harganya kayak saya per bijinya 25 tuh udah oke. Kayak ini per bijinya 25 ya, per biji 25. Ini 29 toh. Kalian paling murah kalau jual 25. Ini 10 sih, tapi harus nunggu tuh, orang males kadang. Ini pakai untuk apa ya? Untuk dijual buat dapetin gold. Satunya 50.000, jadi kalau punya 10 kan 500.000. Jadi buat yang males farming gold, pengen cepet, terus punya ruby banyak, ya udah dia akan beli. Dan selama ini sih jualan equip lebih susah laku ya dibanding, padahal jual yang unik karena banyak banget yang jualan. Harganya juga intinya saingan lah. Kalau jualan yang pernah saya jual dan gampang laku tuh ini dari Puru bisa dapat. Saya nggak crafting ini sih, lebih murah sih dibikin ini, cuma saya kan perlu naikin level rune juga, jadi saya belum jualan ini. Jualan gold dulu. Ini bisa saya jual satunya 5 ruby, itu laku. Mahal banget. Saya jual 5 ruby, jadi waktu itu saya jual misalnya kayak ini 20, saya jualnya 100. Itu pasti laku. Nggak pakai nunggu lagi, cepet banget. Cuma nunggunya jualan kan dia ada kayak terlock gitu 2 hari. Jadi ya seperti itu. Terus kemarin saya nabung duitnya itu saya pakai untuk pet. Jadi pet seminggu bisa lah untuk dapat 150 itu gampang. Dan petnya nggak terlalu perlu sih rasanya. Itu aja sih tipsnya dari saya ya kayaknya, untuk dapetin ruby, tentang crafting dasar lah sama rune. Itu aja untuk video kali ini biar nggak kepanjangan. Ya, jangan lupa subscribe, like videonya kalau bermanfaat. Terus sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah.